Збили, диви як падає. Блять, на нас! Ёб твою мать! Блять! Та не кричи. Та тихо. Блять! Ёб Це твою пулі. мать! Це пулі або хто. Воно де теж, диви. Ёб твою мать! Знаєте, що це? Що це? Це орешник. Орешник. Орешник їбанув. Точно, розлетів. Це орешник. Орешник, оце ж упало. Це орешник. Збили. 6,6. Орешника збили. Все нормально. Тихо, все Його нормально. не Орешник не збивається, він Це падає. він упав, оце ж оце. А що ж це розлетілося на часті? Оце? Да. Артем на яку їбалу тут, блядь. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Sebuah tontonan langka kembali ditunjukkan oleh Rusia pada minggu dini hari waktu ibu kota Kiev kemarin, atau sekitar minggu pagi waktu Indonesia Barat, di mana mereka kembali meluncurkan salah satu senjata paling ultimate yang pernah digunakan dalam perang Rusia-Ukraina, yaitu rudal balistik hypersonic Oreshnik. Bagaimana ceritanya? Mari kita mulai pembahasannya. Ini adalah peta serangan rudal besar-besaran yang dilakukan oleh Rusia kemarin, di mana dalam serangan ini, Rusia menggunakan 30 unit Iskander-K, 30 unit Iskander-M, 20 unit KH-101, 18 unit kaliber, 6 unit rudal hypersonic Zircon, 5 unit rudal hypersonic Kinzhal, dan 1 unit rudal Oreshnik. Dan totalnya sekitar 110 unit rudal. Wow, angka yang benar-benar mengerikan. Ini adalah footage pertama yang kami dapatkan, di mana video ini menunjukkan ketika rudal MRBM atau Medium Range Ballistic Missile Oreshnik diluncurkan dari wilayah Kapustin Yar Test Range yang ada di Provinsi Astrakhan. Video ini menunjukkan bagaimana armada laut hitam Rusia meluncurkan sekitar 18 unit rudal jelajah kaliber sebagai bagian dari serangan skala besar ini. Rekaman CCTV yang menunjukkan hantaman dari rudal Rusia. Kemungkinan ini adalah Iskander-K. Hantaman dari rudal Rusia di wilayah ibu kota Kiev. Sekilas terlihat vibes rudalnya mirip dengan rudal milik Iran, di mana kemungkinan itu adalah Iskander-M. No. Ini adalah rekaman video pertama yang kami peroleh, yang mengatakan atau mengklaim bahwa video ini adalah hantaman dari rudal Oreshnik. Kami awalnya agak ragu, karena kecepatannya yang biasa saja. Kemudian video ini juga datang dengan narasi bahwa video ini menunjukkan hantaman dari rudal Oreshnik. Kemudian ketika video sudut pandang jarak dekat ini dibagikan, barulah kami percaya jika dua video sebelumnya barusan adalah video hantaman dari Oreshnik. Ini adalah sudut pandang jarak dekat dari dua hantaman video tadi,
di mana video ini menunjukkan bagaimana MIRV dari Oreshnik menghantam targetnya. Terlihat setiap MIRV berisi satu grup munisi yang terdiri dari 6 unit submunisi yang terlihat langsung mengguyur area yang ditargetkan, yaitu bandara atau lapangan udara Bila-Sherva. Збили, диви, як падає. Блять, на нас! Ёб твою мать, блядь! То не кричи. Та тихо. Блядь! Ёб Це твою пулі. мать, блядь! Це пулі або кинув. Воно де теж, диви. Ёб твою мать! Знаєте, що це? Що це? Це орешник. Орешник. Орешник їбанув. Точно, розлетів. Це орешник. Орешник, оце ж упало. Це орешник. Збили. 6-6. Орешника збили, все нормально, тихо, все Його нормально. Орешник не збивається, він Це падає. він упав, оце ж оце. А що ж це розлетілося на часті? Оце? Да. Артем на яку їбало тут, блядь. Dan inilah hantaman yang menghapus semua keraguan. Inilah video yang menunjukkan bagaimana guyuran Oreshnik di ibu kota Kiev, tepatnya di lapangan udara Bila-Sherva. Dari sudut pandang statik seperti ini, terlihat jelas bagaimana hantaman mengerikan dari Oreshnik. Dalam video ini, terlihat 4 kali guyuran submunisi MIRV Oreshnik. Dan di video sebelumnya, total ada 7 rombongan MIRV yang dibawa oleh Oreshnik dalam serangan kali ini. Sudut pandang lain dari hantaman Oreshnik. Dan perlu diingat, Oreshnik yang digunakan kali ini sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu tanpa hulu ledak dan hanya mengandalkan energi kinetik dari kecepatan hypersoniknya untuk memberikan kerusakan ke targetnya. Ебать. Это орешник. Нет, Так я наебал тебя. я знаю. Не, ну ладно, он просто так разделился, я подумал, что это... Sudut pandang CCTV lainnya yang menunjukkan bagaimana Oreshnik jatuh bagaikan air. Kondisi warga ibu kota Kiev sekitar pukul 1 dini hari waktu setempat ketika hujan rudal Rusia mengguyur dengan sangat deras. Shit. It's freaking loud. Video ini menunjukkan Karen yang menghantam sebuah kren di ibu kota Kiev. Video ini menunjukkan bagaimana si Sanut Patriot yang turu dan telat bereaksi. Oreshnik sudah mendarat, Patriot terlihat baru melesat. Sebuah sudut pandang yang menunjukkan situasi di Kiev saat hujan rudal terjadi. CCTV di Kiev merekam momen bagaimana suara dari rudal jelajah Rusia yang melesat dan kemudian menghantam targetnya di ibu kota Ukraina.
CCTV di dekat titik hantaman merekam momen bagaimana mengerikannya hantaman dari rudal Rusia. Video ini menunjukkan hantaman dari sang legend Iskander M di ibu kota Kiev. Rekaman CCTV dari momen hantaman rudal jelajah K-101 yang menghantam wilayah Kiev. Rekaman CCTV yang menunjukkan jamur-jamur asap tumbuh di ibu kota Kiev saat Minggu dini hari kemarin. Warga ibu kota yang menikmati suasana ketika hujan rudal terjadi di dekat apartemen mereka. Можно отеряться? Ёб твою мать! Грудички. Да. О, охуеть! Да что там, что происходит? Ёб твою мать! Просто дымоти нахуй. Это идет на фронт. Да? Ну, конечно. Раз. Что, утекать мне? Да нет, ну как там доходит. Вот это вот волна доходит. Так ты чувствуешь ветер, як просто Ну, это взрывная волна. Video CCTV ini menunjukkan momen ketika rudal jelajah K-101 mengeluarkan flare-nya sebelum akhirnya menghantam targetnya di ibu kota Kiev.
hantaman dan dentuman dari rudal jelajah Rusia. Еще летит. Охренеть. Ой-ой-ой-ой-ой. Все. Охренеть. Мне интересно, как там у Инги дела. Охренеть. Menjelang matahari terbit di Minggu pagi di Kiev, pemuda Kiev menikmati momen sambil udut. Ебать! Ебать! Jangan dekat-dekat jendela, itu berbahaya. Ебать! Momen hantaman rudal Rusia di Kiev. Kemudian, ini ada video yang cukup panjang, di mana video ini dibagikan oleh media-media barat ketika meliput serangan rudal skala besar Rusia ini. Terlihat di awal video tadi, itu adalah momen hantaman dari Iskander K. Kemudian disusul dengan hantaman lebih dari selusin rudal jelajah Rusia. Silahkan Anda saksikan full videonya.
Video ini menunjukkan rudal jelajah Rusia yang menggunakan amunisi cluster digunakan dalam serangan kali ini. Terlihat dia pecah di atas dan kemudian melakukan guyuran di area bawahnya. Rentetan hantaman dari Iskander-K di Minggu pagi di wilayah ibu kota Ukraina. Minggu pagi, rudal jelajah K-101 masih belum berhenti menghujani Kiev. Terlalu dekat dengan titik hantaman Iskander-M. Nah, setelah barusan kita melihat bagaimana hujan rudal yang begitu masif di ibu kota Kiev, kemudian mari kita lihat kerusakan yang terjadi dari serangan yang sangat masif ini. Kondisi sebuah gedung apartemen di Kiev yang terkena hantaman drone dan rudal. Ну, нет. Скорее за тобой едут. Я тут останусь. Asap hitam pekat mengudara di Kiev pada Minggu pagi. Sepertinya itu adalah gudang amunisi. Media Ukraina membagikan video ini, di mana dikatakan ini adalah area pasar bernama Lukianivka yang terbakar akibat serangan dari rudal Rusia.
Video pendek yang menunjukkan depot amunisi yang terbakar di Kiev. Video dari jarak yang cukup dekat dari pusat area yang terbakar dan mengeluarkan asap hitam tadi. Saat video ini dibagikan, masih belum diketahui area apa itu. Sebuah area lainnya di Kiev yang terbakar. Sebuah apartemen 5 lantai yang runtuh akibat hantaman dari rudal Rusia. Terdengar suara ledakan-ledakan susulan dari area yang mengeluarkan asap hitam. Pemandangan yang mengerikan di area Lukianivka di Kiev. Terlihat semuanya mengalami kerusakan yang sangat berat. Sudut pandang drone tim pemadam kebakaran Ukraina ketika memadamkan api ibu kota. Jalanan di wilayah Kiev saat Minggu pagi kemarin. Video ini dibagikan oleh pasukan pemadam kebakaran Ukraina ketika mereka memadamkan api di wilayah ibu kota pada Minggu pagi kemarin. Kemudian, mari kita lihat data-data awal yang tersaji dalam serangan rudal skala besar ini. Pertama, dikatakan 3 unit Kinzhal menghantam Staro Kostiantynivka Air Base, dan 3 Kinzhal lainnya menghantam Ozerne Air Base. Kemudian untuk Oreshnik, dikatakan menghantam bandara khusus pesawat kargo, yaitu Bilaserva Cargo Airfield. Satelit firm NASA mengkonfirmasi adanya kebakaran di area industri Artem Defense Plant. Pabrik Artem dikenal memproduksi rudal udara ke udara
sistem pelatihan dan pemeliharaan rudal berpemandu, rudal ATGM, dan spare part jet tempur. Satelit firm NASA juga mengonfirmasi terjadi kebakaran di markas besar SBU di Kiev. Ini bukan markas regional provinsi, melainkan markas pusat dari SBU Ukraina, alias FBI-nya Ukraina. Kemudian mari kita lihat rilis dari pasukan pertahanan udara Ukraina. Dikatakan 1 Oreshnik diluncurkan dan lolos. 2 unit rudal Kinzhal diluncurkan, semuanya lolos. 3 unit rudal Zircon diluncurkan, semuanya lolos. 30 unit rudal Iskander M diluncurkan, berhasil dicegat 11 unit. 54 unit rudal jelajah K-101 dan Iskander K diluncurkan, 44 unit berhasil dicegat, dan 600 unit drone Keran diluncurkan, 549 unit berhasil dicegat. Kemudian, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Om Tentara Permesta yang sudah memberikan support lebih kepada kami melalui Saweria pada Jumat 22 Mei kemarin. Terima kasih untuk support logistik ini Omku, support yang kami butuhkan agar tetap semangat mengabarkan dari garis depan. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah sedikit informasi mengenai penggunaan rudal Oreshnik terbaru Rusia. Berikan komentar Anda.